Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulatul Vanisa dengan NIM 230020029 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi kepemimpinan. Kita mulai dari pengertian motivasi itu sendiri. Di sini banyak beberapa pengertian yang saya temui, tapi saya mengambil hanya 3 buah pengertian motivasi. Itu udah saya simpulkan dan sudah saya parafrase. Yang pertama yaitu motivasi itu adalah keinginan atau desires atau wants dan tujuan atau goals, kebutuhan atau needs, dan dorongan atau drivers, motif, sikap atau insentif. Yang kedua yaitu motivasi adalah dorongan dalam diri yang berhubungan dengan tingkat arah dan konsistensi usaha yang dilakukan seseorang dalam bekerja. Yang terakhir yaitu motivasi ini adalah dorongan atau drivers dan perilaku atau attitude ketika kita termotivasi, baik positif ataupun negatif. Istilah motivasi ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti movere, yang berarti to move atau berpindah atau melupakan. Pengertian motivasi ini juga terdiri dari 3 buah komponen dasar. Yang pertama yaitu adanya pemberian daya dan perilaku atau energizing. Ketika kita termotivasi atas sesuatu tokoh atau sesuatu orang, maka adanya energi yang timbul dalam diri kita bahwa kita akan terdorong untuk kita harus melakukan apa yang terbaik gitu. Kita melihat orang yang lebih dari kita pasti termotivasi untuk ingin juga menjadi seseorang yang seperti itu begitu. Yang kedua yaitu pemberian arah atau pada perilaku atau directing. Motivasi itu tidak hanya untuk menjadi lebih baik ya, tapi perubahan perilaku kita untuk memotivasi diri sendiri, bagaimana kira-kira agar diri kita ini bisa berperilaku lebih baik, bisa menerapkan sesuatu lebih dari diri kita yang dulu, move to perilaku untuk sekarang gitu. Yang ketiga yaitu mempertahankan perilaku atau sustaining. Kalau yang tadi kan pemberian arah atau perilaku, setelah arah atau perilaku kita itu muncul atau udah berubah dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik, maka selanjutnya itu mempertahankan perilaku itu sendiri. Selanjutnya kita move ke motif sosial. Menurut David McClelland, semua orang dewasa berpotensi atau bertingkah laku secara beraneka ragam, tergantung kepada yang pertama yaitu kekuatan atau kesiapan mereka dari berbagai motif pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu adanya karakter atau situasi atau kesempatan atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Istilahnya adalah peluang. Kalau motif sosial juga terdapat ada 3. Yang pertama yaitu motif prestasi. Orang-orang yang bermotif prestasi yang tinggi ini akan melakukan beberapa hal. Di sini saya hanya mengambil 3 poin.
Yang pertama yaitu melakukan sesuatu lebih baik daripada orang lain. Biasanya orang-orang yang termotivasi karena prestasi, dia akan melakukan yang lebih baik dari orang lain karena dia pede bahwa dirinya itu berprestasi yang tinggi, dia lebih baik, dia lebih oke dari yang lain. Selanjutnya yaitu mencapai atau melebihi ukuran keberhasilan yang ditetapkan sendiri. Misalnya dia ada tenggang waktu atau dia ada budget segini, tapi dia berusaha untuk lebih daripada yang telah ditetapkannya. Selanjutnya yaitu mencapai suatu hasil yang luar biasa dan khas. Biasanya orang-orang yang berprestasi ini akan mencapai sesuatu yang lebih atau yang tidak terfikirkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas semua tindakannya. Biasanya orang-orang yang berprestasi ini ketika dia melakukan suatu proker atau suatu pekerjaan, dia akan bertanggung jawab atas pekerjaan dia karena dia sudah mengambil konsekuensi, dia sudah menerapkan itu pada kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu orang-orang dengan motif persahabatan yang tinggi. Biasanya motif kepemimpinan dari persahabatan ini itu yang pertama lebih memperhatikan apakah ia disukai atau diterima oleh orang lain yang diikuti dengan adanya persahabatan. Misalnya suatu pemimpin atau direktur perusahaan mengangkat manajer itu dari sahabatnya sendiri, maka sahabatnya ini akan berpikir apakah dia diterima oleh karyawan atau bawahannya jika motif pengangkatan jabatannya ini hanya karena status persahabatan dengan direkturnya tadi. Yang selanjutnya yaitu lebih suka berhubungan dan bersama orang lain daripada sendirian. Karena kan orang yang bersahabat tinggi itu biasanya orang yang sangat introvert, orang yang sangat mudah untuk bersosialisasi, maka dia tidak suka sendiri, termasuk secara langsung maupun tidak langsung di telepon atau berkunjung. Yang selanjutnya yaitu cemas terhadap putusnya hubungan pribadi yang baik. Karena kan proses pengangkatan jabatan si manajer tadi atas dasar persahabatan. Jika hubungan dia dengan direktur tidak baik, maka dia pasti cemas atau panik akan jabatannya, takut akan dicabut atau bagaimana, karena kan pengangkatan jabatannya itu bukan atas prestasi atau skill, melainkan karena motif persahabatan saja. Selanjutnya bekerja lebih aktif dalam hubungan kerjasama yang kooperatif. Selanjutnya ada motif kekuasaan yang tinggi. Biasanya orang-orang yang motif dengan kekuasaan yang tinggi itu yang pertama melakukan perbuatan itu yang menunjukkan kepada kekuasaannya. Dia akan memfokuskan sesuatu untuk fokus kekuasaannya. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya perasaan yang sangat positif atau senang atau sangat negatif kepada orang lain. Jadi dia ketika melakukan sesuatu positifnya sangat positif dan negatifnya juga ada. Yang ketiga yaitu sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan organisasi tempat ia berada. Biasanya karena kekuasaannya yang tinggi, maka orang-orang melihatnya bahwa dia sangat berwibawa, dia sangat berprestasi, dia sangat royal, dia sangat humble, maka dia akan senang atau menentukan organisasi tempat ia berada. Dia sangat aktif dalam organisasi yang ia masuki. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.